meminta imbalan. Apalagi pujian, hamba bicara demi kebaikan negeri ini. Ya, bicara. Baik, Paduka. Hamba juga mendengar banyak terjadi kerusuhan di berbagai wilayah. Ya, benar. Tapi Menhan telah saya perintahkan untuk meredam kerusuhan itu. Ya, saya tahu. Nah, hamba tahu. Saya buat Perdana Menteri, hamba buat Paduka. Paduka, kerusuhan tidak bisa diatasi ataupun diredam dengan kekerasan. Kerusuhan terjadi karena rakyat resah. Hidup makin susah, galau habis. Paduka memberikan rasa nyaman pada rakyat. Hamba berani jamin tidak akan pernah terjadi kerusuhan. Tapi bukankah ada saja orang yang tidak senang dengan kerajaan dan selalu mencari kesempatan? Oh, memang betul. Tapi jangan beri mereka alasan. Mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa alasan. Paduka, rakyat di mana-mana sama saja. Mereka tidak ingin berkuasa. Mereka hanya ingin hidup tentram. Punya harapan. Jika Paduka menghilangkan ketentraman itu, harapan itu, bersiap-siaplah kehilangan rakyat. Kalau mereka tidak tentram tinggal di kerajaan ini, mereka boleh pindah ke negara lain. Oh, pernyataan yang sangat menyedihkan. Mengingatkan hamba pada masa Indonesia. Seorang ketua parlemen pernah berkata, kalau rakyat tidak mau menjadi korban tsunami, jangan tinggal di pinggir pantai. Paduka, hamba mohon, janganlah mereproduksi pernyataan-pernyataan Oon kayak gitu. Paduka, raja sejati hidup di hati dan pikiran rakyat. Jika hati dan pikiran rakyat terganggu, maka Paduka pun terganggu. Jika hilang, Paduka pun hilang. Ingat itu. Vox Populi, Vox Dei. Aman. Kita tidak lagi hidup di zaman demokrasi. Demokrasi hanya pepesan kosong. Tanya Perdana Menteri, bagaimana dulu di zaman demokrasi membeli suara rakyat? Bagi-bagikan uang menjelang pemilu dan suara rakyat akan diberikan untuknya. Benar, Paduka. Di zaman Indonesia, rakyat cuma ada ketika pemilu dan pilkada itu ada. Ya, itu pengalaman nyata. Sejarah sudah membuktikan. Meskipun negara barat banyak menghujat dan mengecam pilihan kita untuk referendum, saya akan tetap bilang sekali lagi, demokrasi telah gagal. Sebagai salah satu pendiri kerajaan ini, Paman masih telah mempertimbangkan baik. Lalu, apakah sekarang Paman ingin bilang kita telah salah langkah? Kita harus kembali ke demokrasi. Memaksakan demokrasi pada rakyat yang tidak punya budaya demokrasi dan tidak tahu cara kerja demokrasi. Padukah, Ananda Raja yang mulia, apapun sistemnya pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Otokrasi, demokrasi, teokrasi, bagi hamba dan kebanyakan rakyat itu tidak masalah selama keseimbangan terjaga. Sebagai pemimpin, tugas Paduka untuk menjaga keseimbangan itu. Kita hidup terikat oleh hukum sebab akibat. Semua berhubungan satu dengan yang lain. Jika keseimbangan hilang, maka kekacauan akan datang. Hamba sudah melihat sekarang ini tanda-tanda hilangnya keseimbangan itu. Apa contohnya? Apa contohnya? Sekarang ini Paduka semakin bersenang-senang, rakyat semakin melarat. Jadi saya tidak boleh bersenang-senang. Bukan begitu maksudnya,
menteri-menteri korup, maka pejabat-pejabat di bawahnya pun pasti korup. Rakyat semakin sengsara, dan kesengsaraan rakyat itu adalah tanda-tanda pudarnya kekuasaan pemerintah. Mana buktinya kalau menteri-menteri kerajaan itu korup? Buktinya. Lihat kebijakan-kebijakan yang ia buat. Kerjasama-kerjasama yang ia tanda tangani. Program-program yang ia jalankan. Program-program kita sesuai dengan rencana. Dan kebijakan-kebijakan itu sudah disepakati. Tuan Perdana Menteri bikin saya tertawa lol. Tidak mengerti, baca Twitter. Tapi Anda tidak mau berdebat soal itu dengan Tuan. Yang nyata-nyata saja, kerusuhan di mana-mana. Kekayaan kita habis digeruk oleh pemodal asing. Utang luar negeri semakin bertambah. Pejabat-pejabat semakin hidup bermewah-mewah. Rakyat semakin terlunta-lunta. Program apa yang Tuan buat? Membuat lomba busana untuk raja dengan biaya ratusan miliar. Jadi Paman tidak setuju dengan lomba busana itu? Bukan begitu, bukan setuju atau tidak. Sekali lagi, hamba ingatkan Paduka, jaga keseimbangan sebelum semuanya pudar, habis. Paduka, yang harus Paduka hadapi sekarang ini bukan saja ancaman dari luar, eksploitasi negara-negara maju, pasar bebas, neolit, globalisasi, apapun itu masa bodoh bagi hamba. Tapi ancaman dari dalam lebih berbahaya. Orang-orang dekat Paduka tuh hanya mengeruk kekayaan negara ini demi keuntungan pribadi mereka. Dan terutama lihat Paduka sendiri masih sibuk dengan kesenangan ragawi. Toi sana. Maaf Paduka, hamba harus mengatakan semua ini karena begitu besar cinta hamba pada negeri ini. Tidak ingin melihat negeri ini hancur sebelum berkembang. Kayak lagu aja. Baik Paduka, hamba sudah mengatakan semuanya ini, dan sekarang sudah saatnya hamba mohon diri. Setia. Baginda, saya mohon Baginda tidak menganggap serius omongan orang tua tadi. Orang tua tadi itu sudah sinting. Mungkin dia punya maksud-maksud tertentu atau maksud terselubung Baginda. Biarkan hamba selidiki semuanya Baginda. Tidak usah diselidiki lagi. Paman itu masih kerabat istriku. Di minggu depan, saya ingin membaca berita. Penasihat kerajaan meninggal dunia dengan damai. Dan dia akan dimakamkan sebagai pahlawan nasional bagi kerajaan ini. Kamu mengerti? Hamba mengerti Baginda. Dan pastikan semua terlihat aja. Baik Baginda, akan kami laksanakan. Hamba mohon pamit. Silakan.